Selamat datang di X Undercover. Channel ini merupakan perbincangan antara Dr. Jaya dan Pak Franky yang bertujuan untuk edukasi serta menceritakan pengalaman Dr. Jaya sebagai ahli forensik dan patologi. Sekedar informasi terkait jadwal tayang X Undercover yang akan tayang setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Maka dari itu, untuk mendukung channel ini agar selalu memberikan tayangan yang informatif dan edukatif, kalian bisa dukung kami dengan cara like, comment, subscribe, dan share. Dan selamat menonton! Nah, si jamur itu kan ada banyak sporanya. Ya memang tersebarnya di sekitar rumput-rumputan. Si sapi makan itu, dia berak, sporanya keluar di tainya. Si kuntul makan serangga, di serangganya ada sporanya. Nah, si kuntulnya pergi ke mana-mana. Si sapi kan nggak jauh-jauh karena ada pemiliknya. Si kuntul pergi ke mana-mana, tersebar dia ke seluruh dunia, Franky. Terus udah gitu gangguan persepsi. Dekat dia rasanya jauh. Seperti tadi kan dia bilang itu jalannya lurus, dia pilih dia ngelihat bengkok. Gangguan persepsi itu. Kadang-kadang gangguan persepsi waktu. Dia bisa ngelihat kok sekarang udah malam ya padahal siang hari, terang bolong gitu loh. Dok, si masalah jamur kayaknya belum kelar, Dok. Iya, tapi kita ada satu masukan nih dari netizen lagi. Netizen penonton kita. Kenapa? Kan kamu bilang supa. Iya, Saya supa. bilang kalau supa itu supa maketo. Oh. Nah, terus kan kamu bilang apaan tuh itu? Itu ternyata ada yang jawab kan, itu kata supa itu jamur dalam bahasa Sunda. Berarti benar kan saya ngomong ya? Benar. Supa ya. Tapi kamu bilang pepes supa ya? Pepes supa. Nah, tapi ada di belakangnya tuh ada yang netizen lain yang nambahin. Sebentar. Stop. Hendy, tas saya masuk gak tuh? Enggak masuk ya? Nah, ya terus? ada netizen lain yang bilang ada dua jenis jamur. Kalau supa itu jamur beracun. Kalau suung itu bahasa Sundanya itu adalah jamur yang nggak beracun. Jadi, Tapi mungkin dua-duanya benar gitu loh. Tapi jadi artinya kalau pepes supa itu sebenarnya terminologi yang agak sedikit keliru ya. Kalau mestinya jadi pepes suung ya mestinya ya. barangkali. Barangkali. Tapi Soalnya- terima kasih atas masukannya karena saya juga papa saya dari Cianjur tapi saya juga nggak ngerti itu istilah. Oh, kalau saya sampai umur, jadi mama saya kan sampai umur saya kelas 1 SMP baru nggak ada ya. Ya. Sampai dengan 1 SMP itu kan keluarga banyak yang bolak-balik Jakarta tuh. Dari Cianjur, Oh. Cianjur Sukabumi gitu. Kalau sampai ke rumah ngomong Sunda. Oh. Kalau saya lebih banyak lagi, Franky. Papa saya tuh asal Cianjur. Cianjur. Saudaranya di Cianjur banyak. Jadi biasanya ya kalau datang sama ngomong bahasa Sunda. Sunda terus udah gitu saudara papa saya banyak yang ada di Sukabumi, di Bandung. Itu jadi orang ngomongnya ngomong Sunda semua. Itu nenek saya ngomongnya bahasa Sunda. Ya, jadi kadang-kadang kalau ya orang ngomong bahasa Sunda ngerti, cuman ngebalesinnya agak kagok aja ya. Kalau saya sih dibilang ngerti sebagian. Karena nggak pernah diomongin sama saya. Tapi kalau kakak saya tuh bisa karena waktu dia kecil dia dikirim sama papa saya untuk tinggal sama neneknya di sana. Jadi di neneknya setiap hari nggak bisa ngomong Indonesia, ngomongnya Sunda, Franky. Jadi Saya ngomong kan Sunda. saya bahasa boleh dibilang cukup banyak bahasa daerah saya pelajarin. Karena kan supir akap, Dok, antar kota antar provinsi, jadi harus tahu daerah sini daerah situ gitu kan. Termasuk beberapa, tapi kalau bahasa Jawa tuh ada bahasa Sunda tuh yang bukan bertolak belakang, seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Kenapa? Atos dalam bahasa Sunda adalah sudah. Ya. Dalam bahasa Jawa Keras. Susah. Keras. Seperti Iya. kalau kebal ya. Keras, Dok. Keras. Kalau dibacok nggak mempan tuh atos. Terus cokot. Seingat saya cokot juga beda tuh. Cokot kan dicokot dimakan. Ambil. Nyokot. Sebentar, yang makan tuh cokot di Jawa apa cokot di Sunda ya? Pokoknya Jawa kali. Jawa kali ya. Kalau nyokot kan diambil. Ya, dicokot kalau Sunda diambil. Nah, itu banyak ya. Jadi tapi beberapa kata-kata juga sama. Tapi ada yang hilang lagi bahasa ada beberapa ya kata-kata yang hilang. Tumbila tahu nggak? Tahu tumbila mah itu. Tapi kalau bukan orang yang bukan zaman dulu tuh kagak. Sekarang udah nggak ada tumbila. Tapi yang seru tuh bahasa ya menurut Enggak, saya. tapi kamu tahu nggak tumbila apaan? Tahu, Mungkin
Kalau sekarang bangsat itu dipakai buat penjahat, Franky. Iya. Tapi tahu nggak binatangnya kayak apa? Kecil-kecil itu yang buat Kecil-kecil ngegigitin. bentuknya rada Gini bulat. deh. Jadi gini, tumbila itu kalau dokter Jaya nggak gede di Tebet sih. Kalau gede di Tebet itu ada 2 eee, bioskop. Heeh. Bioskop Wira sama bioskop Viva. Zaman Heeh, dulu nih, Dok. heeh. Saya nggak tahu sekarang Wira sama Viva masih ada nggak? Nggak ada. Udah nggak ada. Wira Nggak Wira ada. juga udah nggak ada ya? Viva itu lebih elit. Tapi kalau kita nonton di bioskop Wira, apalagi yang bagian kelas 2-nya, Mhm. yang bangsanya jagoan datang teriak-teriak tepok-tepok, itu pulang dibekelin tuh sama tumbila, gitu. Itu biasa. Jadi mungkin buat teman-teman yang nggak tahu ya, tumbila itu sejenis serangga, kakinya 6, kira-kira diameternya bulat, Setengah dia mili lah ya. setengah mili ya, setengah Setengah senti, senti ya. setengah senti. Dia tuh gepeng. Dia senang tinggal di kayu atau di rotan. Nah kalau kita digigit sama dia, digigit, disedot darah kita, dia jadi gendut. Nah jadi gendut, kalau gendut kita pletisin, isinya darah tuh. Nah itu biasanya kalau kita punya zaman dulu tuh ya, ranjang itu kan dari kayu, Kayu, bawahnya ada besi, ranjangnya kadang-kadang besi, Dok. besi di atasnya ada kayu kan, baru jok kan, jok kapuk ya. Nah itu mesti seminggu sekali mesti dijemur, sekali joknya dijemur. Nah itu papannya diolesin sama minyak tanah, endrit, Dok, supaya si tumbilanya mati. Nah kalau ketemu ya pokoknya mati lah setelah selesai gitu. Kalau enggak, wah kita habis, darah kita bisa habis dimakanin sama tumbila itu. Tumbila itu ada bahasa keren ya, Franky. Apaan? Itu diajarin nih kedokteran. Tumbila itu Cimex. Cimex. Iya, Cimex. 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 Oh. Cimex lectularius namanya. Kayak nama tempat di Singapura ya? Bukan, itu buat nama anak laki boleh, Bang. Cimex. Nah itu amat laki-laki dikasih nama tumbila. Nah sekarang karena sekarang semuanya pakai itu, pakai bed yang dari besi-besi semua gitu, udah kagak ada tumbila. Nggak ada tempatnya, Franky. Tapi di daerah mungkin masih ada ya. Itu bahasa Sunda kan? Iya, sekarang ya pakai tempatnya tempat berbeda ya, pakai spring bed kebanyakan atau pakai lingkungan latex. hidupnya udah hilang, Franky. Ya. Jadi anak-anak sekarang nggak ada yang tahu itu tumbila apa. Tapi kalau itu coba cari Cimex atau bangsat gitu, keluarlah itu gambarnya tuh. Nah, Dok, itu kan masalah tempat-tempat tadi Dokter Jaya sebutin tuh, si tumbila tempatnya kan habitatnya di setengah lembab, Dok ya? Ya. Makanannya dia jangan-jangan sih itu ya? Darah manusia. Tapi kenapa dia tempatnya senangnya di kasur sama di ratan sama di kayu ya? ya? Kalau kadang mau tidur di situ, kamu kan dalam sehari boleh pasti 8 jam di situ. Wah, nikmat lah dia. Dan itu dia sebenarnya ya itu potensi nularin penyakit, Bang. Kan kalau dia gigit kamu, ambil darah kamu ada hepatitisnya, dia gigit orang yang lain, bisa kena, Bang. Yang lebih kecil dari tumbila, dokter tahu kan? Apaan? Cacing. Tapi cacing kan nggak saling dia bisa gigit satu orang ke orang yang lain kan. Cacing itu lebih kecil daripada tumbila. Kenapa? Karena tumbilanya cacingan. Dok, ini kita bahas si jamur lagi nih, Dok. Soalnya Oke, sekarang jamur nih. Ternyata Franky ya, kemarin kan kita ngomong bahwa jamur ada yang beracun, ada yang tidak beracun. Tapi ternyata karena itu juga jadi bahan makanan, maka Menteri Pertanian sebagai otoritas yang mengatur soal makanan itu mengatur bahwa ada jamur-jamur tertentu yang boleh dibudidaya. Di luar itu nggak boleh karena berbahaya. Nah, dia mengatur dengan surat keputusan nomor 511 tahun 2006. Oke. Jadi si jamur tadi, Dok, yang itu ada yang udah diatur sama pemerintah nih ya? Iya, diatur supaya memang nggak mencelakakan. Apa itu? Yang pertama jamur merang. Terus jamur tiram. Terus kemudian jamur kuping. Jamur shiitake. Shiitake itu Yoko atau Xiongku itu ya yang gede-gede itu. Terus kemudian jamur linci termasuk, dan jamur ini jamur topi itu jamur kancing, champignon. Enoki juga kan, Dok? Enggak.
Enak nggak nggak? diatur. Nggak diatur. Nggak diatur, tapi karena di luar negeri itu dimakan, Mhm. di sini akhirnya dibudidaya, tapi itu nggak termasuk dalam peraturan itu, Artinya belum masuk. di antara list itu semua kalau kita beli harusnya aman tuh, Dok, ya? Harusnya aman. Artinya Satu lagi tuh sudah kemudian ada yang bentuknya batang doang gede banget, terus cupnya kecil. Hmm. Batangnya bisa panjangnya kira-kira mungkin 10 senti gitu. Nah, yang itu dari Jepang juga sama, tapi itu boleh dimakan, Pengki. Ini Jepang banyak Jepang suka ya banyak, makan banyak. jamur ya? Heeh. Jadi artinya, ya yang paling aman sih begitu, Franky. Tapi, kalau misalnya in case misalnya terpaksa mau makan jamur yang liar, artinya tidak dijual, ya musti hati-hati. Nah, sekarang saya mau cerita soal jamur nih. Heeh. Tapi ternyata jamur ada yang dipakai sengaja disalahgunakan, Franky. Nah, sebelum dokter cerita sih, saya ini dulu, Dok. Dokter ingetin dulu nih, nanti mau cerita apa, Dok, ya? Iya iya. Nah, saya mau ini, kan saya pernah nonton di TV sama di film-film, ada jamur yang cukup mahal, Dok, di Eropa. Apa truffle tuh bacanya tuh. Jamur, itu kalau di tempatnya itu sampai, wah harganya mahal banget. Itu nggak diatur juga tuh ya sama pemerintah ya? Enggak, yang begitu enggak. Ya, terus waktu itu kan saya pernah ngomong, yang di Jepang tuh ada satu jamur, yang satu bijinya ini kan harganya bisa ratusan ribu sampai jutaan begitu. Sehingga kalau orang Jepang kalau dapetin satu jamur itu tuh orang kaya. Jadi artinya nih, Dok, pengkonsumsi jamur bukan cuma Asia doang nih, Dok, ya? Oh iya. Seluruh bangsa, cuman jamurnya beda-beda ya? Iya. Oke, sekarang Nah, dokter cerita yang deh. Jepang itu kalau dia bisa dapat satu tuh dikasih hadiah misal dari temen, waduh bangganya luar biasa kan itu harganya mahal banget. Dan satu jamur itu dipotong, diiris, tipis, dia masak sama ditanak di rice cooker. Wah itu cuman makan nasi sama jamurnya itu doang, rasanya enak banget katanya. Nanti teman-teman saya ajak mimpi bareng, Dok. Soalnya belinya kan susah. Susah. Kalau Di mimpi doang Jepang nggak itu juga apa-apa. jarang orang kaya doang yang makan begitu. Oh, Nah sekarang apalagi. begini, nih ada cerita nih, ada masalahnya tuh ada ceritaan begini, di daerah Kendal. Kendal? Heeh. Nah, ada orang yang makan jamur, jamur liar. Sekelompok orang lah, beberapa lah pemuda. Terus ada yang sampai pingsan, teler. Terpaksa sama temennya dibawa rame-rame ke UGD. Nah, sementara temennya di UGD gitu, kan yang lain terpaksa harus bayarin kan? Bayarin apanya? Ya, pengobatan. Oh, makanya saya pikir tadi makan belum bayar gitu. Enggak, itu kan makanya udah bayar ya? jamurnya jamur liar lagi. Jamur liar. Nah, nggak modal ya? Oh gitu, salah satu orang nih mau di kondisi mabuk tapi nggak sampai perlu perawatan. Dia mengalami halusinasi. Halusinasi itu dia terus, oh gua keluar duit terus gua gimana caranya gua bisa dapat duit lagi gitu. Nah itu kan di rumah sakit. Itu namanya modus tuh, Dok. Di rumah sakit, terus dilihat ada mobil, kuncinya masih nempel. Wah, terus yang dia lihat itu mobil sedan, Bang. Dia ngelihatnya mobil sedan. Ya namanya halusinasi. Langsung dibawa kabur sama dia. Dibawa sama dia. Iya. Dibawa kabur sama dia mobilnya. Nah, itu kan jalanan itu kan masih di daerah lingkungan rumah sakit. Jalannya sebenarnya lurus. Dia lihat jalannya bengkok, Franky. Dia belok, dia tabrak gitu trotoar. Ditangkap sama polisi. Begitu ditangkap ternyata dia dalam kondisi mabuk, Franky. Ini terus-terusan halusinasinya. Saya pikir dia ada yang bangunin tuh. Begitu bangun. Enggak, belakangan baru sadar. Jadi setelah diinterogasi sama polisi gitu, baru sadar. Loh, tadi yang gua ambil mobil saya kenapa jadi ambulan gitu. Jadi dia halusinasinya begitu. Jadi itu berapa sih, Dok? Belum lama. Kalau belum lama, Kendal harusnya jalanannya udah bagus. Dulu waktu belum ada tol, itu di Kendal itu jalan kan tuh jalannya dibelokin ke kiri sedikit untuk balik lagi ke jalan Panturanya. Itu jalan rusak. Gitu. Iya, tapi maksudnya saya itu salah satu efek jamur yang disalahgunakan sampai menimbulkan halusinasi dan dia akhirnya begitu. Tapi kan ceritanya udah lucu. Tapi bagus juga tuh, Dok, idenya. Apanya? Ya, kalau kita nggak sanggup beli Ferrari kan cukup kita
halusinasi bawanya oplet seolah-olah bawa Ferrari, Dok. Enggak apa-apa, oplet tapi dikasih gambar itu, gambar kuda Udah kuda jingkrak. jingkrak. Ya, Heeh. terus orang bilang, "Loh ini sebenarnya Ferrari apa oplet sih?" Ya kan Enggak, begitu. itu sekarang di halusinasi itu, Itu halusinasi visual, Franky. halusinasi ya itu pertanyaan saya. Halusinasinya itu karena dia kepepet nggak punya duit. Karena jamurnya. Oh, karena si jamur tadi? Iya. Bukan karena kan tadi kita ceritanya dia punya kewajiban tanggung renteng ngebayarin temen yang masuk rumah Ya. sakit. Nah, Terus dia temannya perlu dirawat karena dia mmm, memang ada kondisi medisnya. mhm, Dia nggak perlu dirawat, mhm. tapi efek jamurnya ada, yaitu halusinasi visual. Nah, Halusinasi visual itu membuat dia ngelihat ada kesempatan. ambulan rasa sedan gitu ya? Nah, ya. Bagus Enggak, juga. tapi itu ceritanya itu lucu. Terus Mhm, begitu diselidiki sama polisi tahu nggak mhm. apa? Dia ternyata mengkonsumsi magic mushroom. Magic mushroom? Magic mushroom itu disebut juga kalau di Indonesia jamur kotoran sapi Mhm. atau jamur letong. Bahasa apa tuh? Wah, Letong? bahasa Indonesia. Kotoran sapi? Iya, Mmm, kotoran sapi. Nah, itu adalah salah satu jamur mhm, yang diketahui beracun mhm. tetapi menimbulkan halusinasi. Enggak, ini pertanyaan saya sederhana nih, Dok. Kan jamur kan perlu waktu untuk tumbuh. Hmm. Berarti si kotoran sapi itu nggak ada yang bersihin dulu berarti ya? Nah Sehingga sekarang, bisa iya, tumbuh bukan nggak jamurnya? ada yang bersihin. Iya, Mmm, iya sapi mau berak di mana aja, Franky. mmm, Kan berak sapi itu seperti berak kuda, mmm. isinya kan rumput. Nggak bisa diajalin toilet apa, Dok? Loh enggak, bentuknya bukan tai kan, bentuknya rumput, Franky, rumput ancur. Nah, di rumput-rumput itu numbuh jamur, Mmm, warnanya coklat, agak kekuningan, sehingga kadang-kadang disebut juga seperti topi emas, jamur mmm. topi emas. Banyak namanya tuh ya? Ya, topi emas, jamur Penjahat banget tuh ajaib, ya? magic mushroom. Iya, itu penjahat banget tuh, Dok. Wah, Soalnya kalau penjahat biasanya punya banyak nama alias nih, Dok. enggak, tapi Alias sekarang ini, alias masalahnya itu. begini, Franky, masalahnya, Mhm, pertanyaannya kenapa bisa ada di tai sapi? medianya, Dok. Cocok. Nah, ini ada satu, ada sebenarnya biang keroknya. Biang keroknya burung, Franky. Namanya burung kuntul sapi. Burung kuntul tuh dokter tahu kan? Iya, Hmm, apaan? yang kaki panjang biasanya kalau nggak salah ya? Iya. Dia itu Mhm, kalau ada sapi mhm, atau kerbau, mhm. selalu ada burung yang ngikutin dia. Dia kan matokin Kemana? kutunya. Bukan kutu, serangga. Iya, apalah itu, Jadi heeh. pokoknya sapi itu kan, sapi atau kerbau itu kan kadang-kadang ada serangga, dia makanin serangganya. Mmm, Kadang-kadang dia berak, begitu mhm, berak, di beraknya juga kadang-kadang ada serangga, ada lalat, ada segala macam. Nah, di si kuntul itu makanin serangga. mmm, Nah, apa mau mhm, di daerah tropik dan subtropik di dunia, mhm, Amerika Utara, Amerika Selatan, Eropa, Asia, kecuali Afrika ya, mhm, itu ada jamur itu, namanya jamur psilocybin, jamur mmm, tai sapi itu, nama-nama kerennya lah, itu nama bulenya itu, mhm, psilocybin. Nah, si jamur itu kan ada banyak sporanya, mhm, ya memang tersebarnya di sekitar rumput-rumputan. Si sapi makan itu, dia berak, sporanya keluar di tainya. mhm, Si kuntul makan serangga, di serangganya ada sporanya. Nah, si mhm, kuntulnya pergi ke mana-mana. Si sapi kan nggak jauh-jauh karena ada pemiliknya. mmm. Si kuntul pergi ke mana-mana, tersebar dia ke seluruh dunia, Frank. Oh, Jadi dia bisa lari jauh. jadi distributornya si kuntul nih ceritanya Iya, nih? Oh, jadi ceritanya ini kejahatan, penjahat utamanya si kuntul itu loh jadi yang produsennya si sapi, heeh, agen pemasarannya, distributornya si kuntul, heeh, jadi nyebar gitu ya? iya. Nah, nyebarnya sekeliling sekeliling, itu, keliling bumi loh. Mmm, Tropik dan subtropik itu dia nyebar. dan si kuntul itu ke mana-mana gitu ya? Iya, itu masalahnya. Mhm, Nah, itu namanya jamur psilocybin. Nah, sekarang masalahnya kenapa jamur itu
disukai orang. Beda sama jamur, kan yang waktu kemarin kita cerita, orang tidak tahu Mhm. jamur liar dimakan, Mhm. terus dia keracunan. Kak, tunggu dulu nih, Dok. Dokter bilang disukai orang. Berarti saya bukan orang dong, Dok. Hah? Saya nggak suka. Masa jamur dari kotoran sapi dari Oh, tong sapi? bukan kotoran sapi, kita ngomong jamur secara Jamurnya, umum. oh. Secara umum, kan Heeh. itu nggak sengaja Mhm. ada jamur, dia pikir itu adalah makanan Iya kan, iya. makanan gratis nih, numbuh, dia makan, Iya kan. ya Jam kan? Terus kemarin kita udah ngomong bagaimana membedakannya. Mmm. Tapi masalahnya kalau jamur tai sapi itu memang disasar orang, dicari sama orang sengaja. Nah, itu sudah ratusan tahun, Pengki, Mhm. berabad-abad, jamur itu dipakai oleh pengobatan tradisional Mmm. dan dipakai oleh upacara-upacara spiritual di berbagai macam suku. Di Mmm. Amerika, di Asia, Mhm. dipakai di mana-mana karena untuk pengobatan. Mahal nggak, Dok? Hah? Mahal nggak? Cari aja. Kalau harganya mahal, Pernah. saya bikin deh, Dok. Enggak, itu dipakai udah lama dipakai sebagai pengobatan. Mhm. Karena dia bisa ngobatin macam-macam, Franky. Zaman dulu. Ngobatin apa? Orang cemas, bisa diobatin pakai itu. Wah, heeh. Orang depresi. Mhm. Terus kemudian orang yang kena kanker, Mhm. kondisinya udah depresi banget, itu makan begituan. Orang PTSD, Mmm. Post Traumatic Stress Disorder, Nah. bisa diobatin sama itu. Dan satu, kalau dimakan dalam dosis rendah, Mhm. dia bisa bikin orang jadi kreatif. Nah, kalau orang ke adiksi, Heeh. ketergantungan narkotika, Heeh heeh. ketergantungan alkohol sama nikotin, itu bisa diobati sama itu. Itu sih sama juga kayak kita pete sama jengkol kali, Dok. Hah? Kenapa? Ngilangin bau pete, makan jengkol. Ya kan? Iya, tapi itu memang dari sejak zaman dulu karena punya efek obat, Franky. Mmm. Nah, cuman orang itu namanya disalahgunakan, abuse. Mhm. Dipakai sengaja untuk rekreasi, seneng-seneng. Mhm mhm. Nah, yang seneng-seneng. Nah, di Indonesia itu masuknya itu sekitar tahun 2000-an, Franky. Tahun Mhm. 2000-an. Pernah, Baru ya? iya, baru. Yang pertama kali masuk di Indonesia, yang memakai itu, Mhm. yang suka pakai orang bule, orang Amerika. Ini siapa nih? Obatnya masuk Indonesia atau Jamurnya. jamurnya? Orang Amerika sering pakai jamu itu buat fly. Hmm. Fly yang paling murah. Ini masuk secara sengaja? Dibawa. Dibawa? Ya, karena kan kita tidak tahu. Di Indonesia nggak kenal itu. Kita nggak biasa itu. Kayak kita yang dipakai buat pengobatan tuh di Amerika. Di Asia yang lain, di Thailand misalnya. Kalau di Indonesia nggak. Indonesia baru kenal itu sekitar tahun 2000-an. Nah, nggak sengaja orang-orang bule-bule itu tahu bahwa itu ada di tai Sapi. sapi. Si bule-bule kere ini cari tai sapi, ada. Dia makan, dia mabok. Nah, orang Bali, nih di Bali nih masuk, lihatin, dia mabok gitu, oh itu mabok paling murah. Nah, Nah, karena mulai kalau deh minum trik-trik keluar ya. udah kalau minum alkohol kan mahal. Kalau mau mabok mau beli yang narkotik takut ditangkap polisi. Nggak jadi deh, Dok, saya mau Nah, bikin terus gituan. dia bilang, Murah. wah itu murah. Itu jadi cara mabok paling murah. Mhm. Nah, si bule itu mabok. Nah, orang lokal lihat, oh mabok. Ya dicoba juga, dikasih, coba. Mabok enak, bisa fly. Bisa halusinasi gitu. Iya. Kan. Nah, akhirnya orang lokalnya pakai. Habis pakai apa? Dia lebih hebat lagi. Dia kumpulin, dia jual. Nah, pinter. Nah. Jiwa bisnisnya ada tuh. Nah, sampai itu tahun 2000-an ya. Nah. Jadi itu ada banyak berita di internet, di koran dan segala macam bahwa ada orang mabok jamur. Tapi mabok jamurnya itu bukan nggak sengaja. Dia sengaja? Itu sengaja untuk mabok celana paling murah. Terus kemudian ada yang lebih kreatif, Franky. Itu yang tadi kamu ngomongin tuh kamu kreatif kan? Di Bandung. Dia bikin keripik, Franky. Keripik jamur. Jadi mesti Namanya, tapi dia mau keren pakai bahasa Inggris, Franky. Bahasa Inggris kan kalau namanya snack kan camilan.
Kalau snack yang enak apa namanya? Cepuluh. Hah? Kan kalau, itu kan cemilan, Dok, ya? Mhm. Habis cemilan kan 10. Enggak, snack itu snack. Heeh. Mestinya dia maunya good snack. Nah, Dikasih nama snack good. snack gua tuh. Itu dijual, disebarin kemana-mana ketangkep sama polisi, Frank. Itulah bedanya orang orang Sunda sama orang Jawa, Dok. Apa? Orang Sunda bahasa Inggris disundain, tapi orang Jawa bahasa Jawa diinggrisin. Nanti gimana ceritanya nanti satu-satu saya kasih tahu deh. Iya, tapi itu kreativitas, Frank. Jadi yang pertama dibikin keripik. Mhm, Yang pertama tuh yang pertama dimakan langsung ya, mhm, yang segar-segar. mhm, Yang kedua dibikin keripik. mhm. Ada yang lebih heboh lagi, dibikin brownies, Franky. Bikin brownies habis gitu bisa halusinasi. Jangan sebut merek ya, Dok, ya. Oh, jangan. Bisa nggak laku nih entar Nah, brownies-nya. enggak, tapi itu yang bentuk jamurnya itu ditangkap sama polisi, Salah, Franky. bukan jadi nggak laku, justru jadi laku nanti brownies-nya tuh. Enggak, tapi itu snack good sekarang udah nggak ada, Franky, karena udah ditangkap sama polisi produsennya. Ganti merek kan gampang, Dok. Ada namanya, Franky. Iya. Dicari aja di internet. Heeh. Tapi ternyata kita bukan satu-satunya negara yang kreatif. Hmm. Kalau di Thailand, Mhm, kreativitasnya muncul. hmm. Dia bikin apa, Franky? Dibikin omelet. Omelet jamur. Hmm. Habis makan jamur, halusinasi. Ini jamur yang tadi kita bicara, jamur yang dalam tanda kutip berkembang biaknya Magic iya, mushroom itu. di yang tempat yang nggak seharusnya kita lihat gitu Iya. kan ya. Dibikin omelet, Mhm, dibikin telur dadar. hmm, Di Belanda lebih hebat lagi. hmm, Di toko kue, hmm. di kafe, dijual madu. Tapi madunya dicampur sama magic Oke, mushroom. berarti saya kalau ke Belanda aman, Dok. Hah? Ya saya nggak bisa makan madu, nggak bisa minum madu, Ya, jadi saya aman. Kalau yang lain dari Dokter Jaya sebutin, ke Bandung saya mesti mikir, ke hotel pagi-pagi biasanya kita cuman mau omelet doang nih. Atau kalau lagi golf pagi juga supaya cepat golf. Jangan sampai kita fly di tempat golf gitu kan. nah sekarang pertanyaannya begini, bagaimana ngenalin jamur itu? Oh, Jamur itu pertama tumbuhnya itu di kotoran sapi hmm. atau kotoran kuda. Tapi kan nggak mungkin Dok kita tanya sama si jamurnya, jamur kamu dari mana? Enggak kan Kakak, maksudnya kan kalau kita lihat ada teman kita mungutin dari situ kan kita tahu. Hmm, Tapi kadang-kadang bukan cuma di situ, spora itu nyebar di mana-mana. hmm, Kadang-kadang ada di kayu lapuk, hmm, di rumput-rumput numbuh. Dia tuh rada panjang, itunya nanti bisa di browsing lah itu ya magic mushroom namanya. Ada tangkainya, tudungnya itu warnanya itu coklat sampai kekuningan sehingga disebut kadang-kadang disebut emas, topi emas. hmm. Bentuknya sama kayak tudung Heeh. merang kali Dok ya? Ya sama seperti jamur Cuman beda merang. warna ya? Cuman Kak, ya tapi ya kadang-kadang kalau udah gede kan rada-rada putih juga. Tapi agak kekuningan begitu. Nah, cuman begini, jamur itu kalau kita ambil, kita bejek, isinya biru lagi. Biru. Itu kan salah satu tanda. Ya, salah satu tanda Ya kan waktu itu kan kita bilang bisa jamur beracun. berlendir kan, segala Heeh. macam. Ya kalau dimasak ya udah pasti dia berubah warna. Mhm, Itu. Tapi kalau dicium, mhm. dia tidak berbau, Franky. Nggak berbau. Tapi kalau dimakan, rasanya aneh. Seperti basah. Basah atau enggak? Seperti sabun. Ya, basah. pH-nya di bawah, di Seperti atas kayak 7. kita kalau kita ke jilat sabun gitu loh, rada getir-getir kayak begitu. Ya gitu. Ya, saya agak herannya kenapa istilahnya orang tuh yang kayak gitu disukain ya? Nah, mabuk murah. Loh sekarang saya mau nanya, kenapa orang beli alkohol lebih suka beli alkohol daripada beli air? Air nggak bikin mabok, alkohol bikin mabok. Kenapa orang minum narkoba? Ya karena dia bisa mabok. Kenapa orang misalnya minum ekstasi? Karena dari situ orang kenapa ngelem? Waktu itu kan kita pernah ngebahas ngelem.
Habis dia ngelem terus dia liatin itu ada gedung tuh bisa seolah-olah gedungnya mau nimpa dia, tapi dia ketawa-ketawa gitu, padahal enggak. Begitu dia ngelem, dia ngeliatin perempuan tiba-tiba jadi telanjang. Itu halusinasi, Franky. Nah, halusinasinya karena jamur ini bisa halusinasi visual, bisa halusinasi persepsi. Persepsi. Jadi misalnya seperti tadi tuh, mobil Mobil. ambulan bisa kelihatan seperti itu. Perempuan jelek bisa jadi cakep begitu. Itu halusinasi visual. Kadang-kadang halusinasi pendengaran. Dia bisa mendengarkan lagu-lagu yang enak apa-apa, tiba-tiba ada orang yang ngomong dia, wah apa gitu. Pokoknya sesuatu yang nggak ada dia halusinasi. Halusinasi audio gini, Dok, yang bahaya, Dok. Apa? Seringkali orang kan kalau ngebunuh dia bilang habis dapat wejangan yang Memang. kayak gitu. Memang. Itu halusinasi itu. Terus udah gitu gangguan persepsi. Dekat dia rasanya jauh. Seperti tadi kan dia bilang itu jalannya lurus, dia pilih dia ngelihat bengkok. Gangguan persepsi itu. Kadang-kadang gangguan persepsi waktu. Dia bisa ngelihat kok sekarang udah malam ya padahal siang hari, terang bolong gitu loh. Gangguan mood. Seneng. Ada orang yang habis makan jamur itu diketawa nggak berhenti-berhenti, pengen ngakak. Wah gitu. Tapi sebaliknya ada juga setelah makan makan jamur itu, tiba-tiba rasanya sedih. Sedih, males, nggak mau beraktivitas. Dan yang jelas dia nggak bisa memutuskan sesuatu dan dia itu gangguan persepsi nggak bisa mutusin apapun gitu. Jamur ini sampai sekarang belum ada pengembang orang yang ngembang biakin nih, Dok, ya? Ada. Diam-diam. Ada. Diam-diam. Ya namanya itu. Akhirnya, akhir kata nih, kemudian sama si jamur psilocybin ini oleh BNN, oleh Undang-Undang Narkotika dimasukkan sebagai narkotika golongan 1 yang sama sekali tidak boleh. Tunggu dulu, Dok. Kalau golongan 1 sama golongan 2 itu beratan mana? Enggak, kalau 1 itu sama sekali nggak ada efek pengobatan sama sekali. Jadi sama sekali dilarang. Teksek lo ya. Iya. Kalau golongan 1 tuh nggak ada efek obat sama sekali. Dianggapnya. Jadi dilarang, artinya nggak boleh. Kalau ketahuan itu jelas hitam gitu ya, nggak Iya. hitam abu-abu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Jadi tadi dia menimbulkan halusinasi, gangguan persepsi, gangguan mood, gangguan untuk memutuskan sesuatu. Jadi kadang-kadang dia bisa rada-rada error gitu loh, mau menyimpulkan sesuatu. Nah, cuman pertanyaannya begini, kalau dia makan jamur, berapa jamur? Apa? Berapa jamur yang bisa bikin dia mabok? Berapa jenis jamur atau berapa banyak jamur nih, Dok? Berapa banyak jamur? Ya, kalau perkiraan saya ya, Dok, ya. Ya kira-kira sekitar 10 gram aja cukup, Dok, bikin dia mabok. Iya, beberapa 5 gram cukup, 5 gram atau 15 gram gitu ya, 3 jamur atau 1 jamur tuh kira-kira sekitar 5 miligram lagi. 15 miligram tuh udah mulai ada efeknya apa? Karena itu beracun, orangnya jadi mual, muntah, sakit perut, diare. Itu adalah Gejala awal mendasar. Karena kenapa? Dia mau mengeluarkan. Tapi kalau dia setelah itu tensi naik, nadi naik, pernapasan naik, habis itu dia mulai ngaco-ngaco. Ada yang orang yang jadi ngomong ngoceng nggak keruanan, ada yang ngomong ngelantur, ada yang tiba-tiba ketawa nggak berhenti seperti itu. Jadi efeknya ke itu bisa macam-macam. Tapi kan ini bisa fatal, Dok, ya, kalau kebanyakan Nanti sampai dulu. banyak banget. Dia kalau dia habis makan jamur, berapa lama dia baru muncul gejalanya? 20 sampai 40 menit. Jadi nggak langsung. Tapi lumayan cepat tuh, Dok. 20-40 menit. Dan kita makan kan 10 menitan. Habis itu kita nunggu sebentar, biasanya kan kalau kita ke restorannya udah mulai ngaco. Nah, Oke. Nah, tapi berlangsung ngaconya itu antara 4 sampai 6 jam. Nah, tetapi 4 sampai 6 ngaco. Tapi mulai hilang pelan-pelan 8 jam baru hilang. Ada efek kita jadi nggak mau bayar restoran nggak, Dok? Mungkin. Kalau ada efek ya pura-puranya nih jamuran nih, makanannya nih. Atau dia berhalusinasi, tiba-tiba rasanya uang banyak nih keluarin. Jadi itu
efeknya itu mulainya Mhm. 40 menit, Mhm. berlangsung sampai 4 sampai 6 jam, Mhm. baru hilang sama sekali setelah 8 jam. Itu kalau dosisnya nggak terlalu berat gitu, Dok, ya? Ya, tetapi begini, nah itu, baru hilang segitu, Mhm. tapi kadang-kadang setelah Mhm. itu, ada efek residual. Sisanya. Mood-nya itu masih kacau. Jadi kadang-kadang mood yang namanya mood tuh kadang-kadang dia happy banget tapi atau sedih terus, itu bisa berlangsung berhari-hari. Dan satu-satu kadang-kadang dia bisa flashback, halusinasinya itu kembali lagi. Beberapa hari, beberapa minggu kemudian. Bisa balik lagi. Artinya dia flashback sesuatu yang nyata sebelum terjadi hari itu? Iya, yang kemarin dihalusinasi itu misalnya dihalusinasi lihat cewek telanjang itu tiba-tiba dia bisa keingetan lagi gitu setelah berapa lama kemudian. Walaupun setelah itu dia normal, tiba-tiba keingetan lagi sama yang waktu Ini itu. golongan berapa, Dok, tadi bilang? 1. Saya nggak setuju kalau gitu, Dok. Oh, kenapa? Ini bisa dipakai sama polisi. Buat? Ngungkap kejahatan. Dia kan bisa flashback yang kemarin-kemarin, kalau dia nggak ngaku tuh jahat kan suruh. Itu ada salah satu film tuh yang Nah. itu inspektur polisinya itu bisa itu ya rada-rada Oh seperti iya, kayak itu kan banyak paranormal. tuh film kayak gitu tuh. Dia begitu ngeliat TKP langsung gitu kan. Iya. Nah, yang kayak gini kan artinya kan bisa dipakai nih sama pihak Enggak. kepolisian. Heeh. Tapi Ya. begini Franky, satu hal, ini dianggap sangat berbahaya. Di beberapa literatur dibilang dia bisa bikin mematikan segala macam. Mhm. Tetapi setelah saya browsing ya lebih banyak lagi, ternyata itu nggak ada orang yang mati karena magic mushroom, Franky. Kan? Nggak Berarti ada. mulai lebih aman nih. Kenapa? Mhm. Karena kalau untuk bisa bikin yang dosis letal, dosis mematikan dimakan langsung mati, itu dia mesti makan jamurnya 10 kilo. Dan itu tidak mungkin terjadi. Kenapa? Nggak akan. Kenapa nggak mungkin? Ya sekarang tai sapinya aja nggak sampai 10 kilo. Bukan, jamurnya dikumpulin dong dari berapa? Dari berapa tai sapi gitu. Kenapa? Ya. Karena 10 kilo terlalu banyak. Satu. Banyak banget. Yang satu, sebelum sampai segitu kita udah muntah-muntah, Frank. Udah muntah-muntah. Iya. Jadi ya hampir tidak mungkin, tetapi ada yang mati. Nah, sekarang pertanyaan yang mati kenapa? Kebanyakan ketawa, Dok. Bukan, itu gangguan persepsi, Franky. Dia karena gangguan persepsi, gangguan segala macam, dia mengalami kecelakaan. Nyetir mobil. Dia ngerasa ini kecepatannya itu cuma 40, nggak taunya dia terasa 140 gitu loh. Terus yang kayak gitu, dia lurus, dia pikir dia bengkok. Dan satunya lagi, dia bisa halusinasi sedemikian rupa, kemudian dia mengalami depresi, dia bisa depresi, bisa cemas, bisa panik, dia kemudian melakukan tentamen suicide, bunuh diri. Tapi nggak ada, Dok, ya gara-gara makan jamur, naik mobil masuk ke kali, Dok. Itu ke siapa? Itu flashback. Enggak ya? Nggak ada. Tapi maksudnya itu memang kecelakaannya begitu. Nah, sekarang pertanyaan begini, kenapa kok dia bisa bikin begitu? Gitu loh. Kan itu efek. Kenapa? Jadi begini, di dalam jamur itu ada bahan psikotropik namanya. Psikotropik yang bisa mempengaruhi otak. Itu namanya psilosibin. Psilosibin itu kandungan psikotropik yang terdapat pada jamur itu. Psilosibin itu ada yang mengandung psilosibin, satunya lagi psilosin. Dua bahan aktif itu yang membuat orang halusinasi. Kalau kita makan jamur, psilosibinnya itu masuk ke dalam darah, di dalam tubuh dirubah menjadi psilosin. Jadi semuanya jadi psilosin semua. Psilosin itu lari ke otak, dia mempengaruhi otak, mempengaruhi neurotransmitter, itu zat yang menghantarkan simpul-simpul di dalam otak kita dan nempel di beberapa reseptor. Tapi yang paling penting ada satu reseptor di otak kita, reseptor serotonin. Namanya 5-HT2A. Itu salah satu reseptor, dia nempel di situ dan kemudian dia mengganggu serotonin itu, merupakan pengatur tadi persepsi, mood, keputusan segala macam, sehingga orang itu suasana hatinya berubah.
Nah itu masalahnya tidak ada antidotumnya, Frank. Tapi itu saya sekarang paham, Dok, kenapa obat itu kadang dipakai buat antidepresan ya, Dok, ya? Ya, Karena dengan cara kayak gitu udah teralihkan dia punya depresinya, Dok. betul, tapi dosisnya harus terukur. Nah, Makanya kalau dibilang di dalam tradisional, pengobatan tradisional itu dipakai tetapi dengan dosis terkontrol dan diawasi oleh pengobatnya. nggak boleh jadi keterusan juga ya, Oh. Dok? Tapi di kedokteran belum pernah dipakai, tapi itu dipakai dianggap sebagai bahan yang berbahaya. Nah, sekarang gimana? Misalnya contoh kalau ada orang mabuk seperti itu, kita ngelihat orang habis makan jamur terus mabuk gini, datang ke rumah sakit. Nggak ada antidotumnya tadi dokter Nggak ada bilang. antidotumnya, dia datang ke UGD. Apa yang mesti dilakukan? Diikat aja tangannya, Dok. Betul, Betul. betul. Iya Dia benar. harus diikat karena kenapa? Dia bisa mencelakai diri sendiri. Dia bisa jalan, dia pikir itu jalanan padahal lantai lurus. Dia pikir itu tangga, dia lompat. Dia malah jatuh. Jadi orang itu potensi untuk kecelakaan. Kalau saya mah mikir tadi ikat tangannya bukan karena itu alasannya, Dok. Apa? Daripada dia nyolong mobil lagi. Dia tuh bisa membahayakan dirinya sendiri atau pokoknya dia bisa kecelakaan. Nah, satu lagi kadang-kadang dia itu halusinasi, agitasi sampai panik, ngamuk-ngamuk. Nah, itu makanya dia harus diamankan. Kadang-kadang ada yang sampai kejang-kejang. Kalau kejang-kejang ya dia terpaksa harus dikasih obat anti kejang. Dia panik misalnya, dia cemas, dikasih Valium, golongan Valium. Jadi diadu tuh ya? Ya, dia supaya tenang. Dan satu dikasih di daerah itunya tempat dia tidurnya itu diredupin supaya nggak terangsang. Gampang tidur ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa kasus, ya mereka kan orangnya suka pada geblek-geblek gitu. Dicampur-campur, Franky. Sebelum dia udah tahu nih jamur beracun, dia minum barang lain lagi. Yang suka dicampur sama dia apa? Cimeng. Dia makan ganja, terus makan itu. Oh itu efeknya jadi lebih hebat. Dia makan minum alkohol, itu terus makan jamur itu. Efeknya bisa jadi gila, Franky. Nah itu yang nggak benar tuh. Psikosis. Nah kalau udah psikosis, dia udah ngomong ngaco-ngaco, ngelantur-ngelantur sekali, itu udah bukan urusan dokter umum. Dokter umum harus refer ke dokter psikiater. Dok, tapi Psikiater harus kasih obat. Mau nanya nih, Dok. Seorang dokter gimana ngebedain bahwa dia keracunan gara-gara si jamur atau keracunan gara-gara yang lain? Oke. Itu gejalanya tidak khas. Cuma gejalanya mual, muntah, sakit perut, diare. Tapi waktu ditanya, dia habis makan jamur. Jadi Nah, itu satu, habis makan jamur, jelas ada kontak sama jamur. Cuman harus ditanya, makan jamurnya kapan? Besok. Enggak. Itu enggak. Jadi begini, kalau makan jamurnya kurang dari 5 jam, kemungkinan besar itu magic. Artinya si magic ini tidak akan mematikan sebenarnya. Ya. Tapi kalau dia setelah 5 jam baru ada gejala, dokternya harus lebih hati-hati. Itu jamur yang lebih beracun. Itu bisa mematikan begini. Nah, habis begitu kan dia muntah-muntah. Kadang-kadang dehidrasi. Ya harus diinfus. Kadang-kadang kalau dia kurang dari berapa waktu sebelumnya, dia minum obat itu, kadang-kadang ya dibikin dia jadi muntah. Atau ada yang mencoba ngasih norit atau apa gitu loh. Tapi ya dibiarin aja sampai kemudian dia hilang sendiri, dia hilang sendiri, nanti efeknya hilang. Ya, jadi jamur ini kalau yang tadi orang masih bisa kenalin sebagai si jamur magic, harusnya sih masih aman ya, Dok ya? Ya masih aman, relatif aman. Dibanding sama jamur yang kemarin kita bahas kan? Iya. Tapi makanya kan dia bilang, ini walaupun aman, ini adalah jamur yang memang sengaja disalahgunakan. Kadang-kadang mereka sengaja makan banyak-banyak. Itu yang menjadi masalah. Tapi dia bisa meninggal, bisa. Tapi bukan karena jamur ya, tapi karena kecelakaan. Side effect-nya, Dok. Side effect-nya. Tapi di beberapa orang yang nulis itu mematikan, enggak sampai mematikan ya. Orang yang dia matinya bukan gara-gara jamurnya.
Gara-gara dikasih jamur, dikasih pisau di sampingnya. Dia pikir dia lagi ngirisin daging, taunya ngirisin tangan dia, Dok. Ya. Nah sekarang Dok, kalau misalkan si dokter kan masuk ke IGD waktu itu Dok ya. Si dokter IGD, dia ada keracunan kayak gitu kan, biasanya kan Dok ya, ada upaya dokter untuk ngeluarin si racun. Bahaya nggak kalau upayanya itu dikerjain? Enggak masalah. Nggak Itu masalah. kalau di kedokteran tuh ada yang namanya sirup ipekak. Dimakan sirup orangnya mual terus kemudian dia muntah. Atau kadang-kadang ada dokter yang juga melakukan bilas lambung. Tapi pada kasus yang jamur ini sebagian besar itu tidak perlu karena nggak usah digituin pun dia muntah-muntah, Frankie. Karena Tuhan tuh sudah menciptakan badan kita. Kalau ada sesuatu yang masuk racun, dia kalau nggak muntah ke atas, dia berak ke bawah. Dia diare. Artinya si badan lebih kuat untuk menolaknya kan? Ya, tapi kadang-kadang kalau udah kadung dia masuk ke dalam badan, dua hal yang paling ditakuti sama dokter adalah liver sama ginjal. Karena banyak jamur itu merusak liver dan merusak ginjal. Jadi dia periksa lab untuk melihat livernya normal nggak, ginjalnya normal nggak. Ya itu yang Walaupun cuman baru sekali doang tuh Dok ya? Ya bisa, kita nggak tahu. Kadang-kadang kalau dehidrasi, orang kekurangan cairan karena muntah terlalu banyak, muntah dan berak terlalu banyak, itu bisa ginjalnya kena. Tapi jamurnya sendiri bisa merusak ginjal dan merusak liver. Tapi biasanya sih badan itu sudah dengan otomatis dia akan muntah. Itu gejala pertamanya dia muntah. Kalau di pasaran bebas, di Tokopedia ada yang jual nggak Dok? Pasti dikasih nama lain. Letong mungkin. Nggak tahu. Ya, Tapi silakan. Soalnya kenapa? Ada beberapa orang yang namanya sesuatu yang haram itu selalu disenangi orang, Frankie. Kenapa saya ngomong kayak gini? Tujuan saya artinya nih ada kan urusannya sama BPOM nih Dok. Ya. Kan harus aware. Ya, betul. Jangan sampai istilahnya diplesetin pakai nama lain. Iya, topi emas atau topi kuning, dicariin topi kuning. Kalau topi merah sekarang lagi rame Dok. Iya, di YouTube. Yang itu kan keren namanya. Snackgood. Jadi kalau Snackgood jadi makan ya. Itu disebarkan di kalangan anak-anak muda. Masih mending Snackgoodnya SNACK Dok. Kadang-kadang Snackgoodnya tuh SNAKE. Snackgood. Itu ular baik. Ular baik. Baik ular Dok. Enggak, tapi kalau soal terbalik-balik saya juga pernah saya ketawa tahun 89 tuh Frankie pertama kali ke Jepang. Itu kalau di Jakarta, ada tempat yang nggak begitu bagus kan, itu namanya night club. Sana club night. Apaan itu? Beneran tuh? Ada. Terbalik gitu ya. Dan ini saya jelasin nih yang tadi saya sebutin. Di bahasa Sunda itu bahasa Inggris disundain. Contohnya, dulu ya istilahnya ada nama caddy kan ya. Di golf itu pembantu player yang membantu player untuk main golf itu caddy. Ditulisnya KEDI beneran Dok. Caddy. Ya kan? Banyak itu kalau dokter perhatikan banyak orang Sunda tuh kemudian mentranslate bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia dengan istilah Sundanya atau apa ya. Sedangkan kalau di Jawa, bahasa Jawa dibikin dalam bahasa Inggris. Apa contohnya? Istri atau Edi itu udah dibikinin dalam bahasa Inggrisnya tuh. Istri istiga. Oh, istri. Gitu. Jadi mereka tuh kreativitasnya terbalik. Enggak. Yang satu dari Inggris ke bahasa Indonesiain, yang satu dari Indonesia ke Inggrisin. Tapi ada juga Jawa ke bahasa Jepang, Frankie. Apaan? Miki Eco. Oh. ke bahasa Sunda juga ada Dok. Miki Raos. Oke, nah sekarang balik ke si jamur tadi nih Dok. Jamur-jamur tadi itu kan dari Dokter Jaya bilangin itu dari luar masuk ke Indonesia tuh Dok ya. Iya. Secara sengaja. Mereka pakai. Iya, tapi artinya si saya orang-orang nggak jamin bahwa itu memang kagak ada. Orang-orang yang Mungkin ada di Indonesia tapi nggak orang populer. nggak pakai. Nah, si orang-orang yang dalam tanda kutip biasa pemakai kan Dok ya, sengaja bawa ke Indonesia tujuannya biar bisa dipakai di Indonesia kan. Dia nggak tahu bahwa Indonesia kemudian juga
pinter untuk meniru. dan kreatif juga, Fengki. Mmm, Nah, salah satu yang bikin kreatif itu, jamur itu. Jamur itu bikin kreatif, Fengki. Jadi mhm kalau dosis kecil bisa bikin orang kreatif, mhm. Fengki. Kalau dosis kecil itu membuat kita banyak pemikiran-pemikiran Jadi bagus ya. Anda bisa melakukan pemikiran lateral katanya, Fengki. Ya setuju sih Dok, karena kayak tadi kan kita otak kita dikembangin. Halusinasi itu kan salah satu bentuk kreatif. Iya. Ya Ya bayangin kalau dia nggak bisa bayangin, nggak bisa kebayang itu, ya Fengki. bayangin aja, ambulans saya dipikirin jadi sedan. Itu kan mengembangkan otaknya itu. Yang saya nggak yang nggak kepikir kan ambulans tuh biasanya kan mobilnya tinggi, naiknya kan beda. Nggak, makanya kalau kamu ketemu ya, Fengki, ya, ketemu Mhm, temen yang nggak ada angin, nggak ada hujan, ketawa nggak berhenti-berhenti, nah hati-hati. Tanya, mmm. "Lo habis makan jamur apa enggak?" Nah, sebenarnya kalau kita ngomong jamur kan banyak banget nih Dok ya, Ya, yang belum keregister sama, iya, Badan Kesehatan di Indonesia. Kayak tadi saya bilang jamur apa, truffle atau apa sih, truffle tulisannya ya. mmm, Mereka nyari itu mhm, di hutan-hutan dan itu mahal katanya, cuman mhm. berkembangnya tuh berapa lama sekali itu. Iya memang, dan Hmm, itu, jamur itu berkembangnya di bulan-bulan tertentu juga. betul, heeh. Di atas ekuator sama di bawah ekuator tuh beda, Mhm beda waktunya. jadi artinya kan, di sini pengaruh jamur terhadap kehidupan kita nih, Dok, nggak bisa dianggap sepele. Ya, Artinya ada jamur yang nguntungin ya, nguntungin buat kesehatan maupun ekonomi, tapi ada juga yang terbalik tuh, dan di Indonesia ada ahli jamur, Fengki. Di kedokteran ada ahli jamur. ahli jamur. Jamur yang bikin penyakit, Fengki. Jamur kulit, jamur apa, Mmm, itu ada profesornya, ada doktornya, Fengki. Jangan ya salah. itu yang saya bilang nggak usah Tapi bukan jamur merang ya, ahli jamur merang, ya itu dari IPB, Fengki. ya terus kalau jamur yang di kaca windshield mobil, Ya ada, itu ahlinya, ahli profesor jamur jamur mobil. kasihan amat ya, nggak ada ahlinya tuh ya. Banyak banget sih itu jamur. Jadi, ya ini karena saya supir akap, jadi kan Ya, mikirnya ke arah bagaimana mobil nggak melulu. banyak, kingdom, Frenky. Iya ya, Kingdom itu artinya dia menguasai seluruh dunia kan, di dunia itu ada jamur, ada binatang, ada tumbuhan. oke Dok, Ya ini itu menguasai sepertiga dunia lah ini itu. intermezzo aja nih Dok. Jamur yang kecil kan sampai nggak bisa kelihatan pakai Mmm, mata telanjang Dok, tapi jamur ada nggak sih yang segede orang? mmm, ada, Ada, jamur raksasa namanya. iya jamur ada tapi ya kira-kira ya, mestinya Ada, ya. saya pernah lihat ada jamur yang gedenya Mmm, gede sekali, Frenky, lebih gede dari kepala orang. wah ngeri juga ya. Ya, makanya kalau kalau negara Mario Bros, Mhm, ngeri, Frenky, di mana-mana jamur tuh, jamurnya kelihatan gede-gede lagi. Udah gitu jamurnya jamur yang beracun tuh. mmm, Amanita muscarina itu, mhm. Frenky, Tapi di yang di merah itu. di Mario Bros malah itu dimakan jadi obat. Marionya jadi gede, Oh iya, ya kan? Mario jadi tapi dia tumbuh. teman setianya dia tuh. Hmm, ya karena nggak kepikiran lagi makan apaan yang gampang kan gitu ya. Oke Dok, jadi si jamur ini nanti mungkin kalau ada beberapa, ini lagi tolong dibahas ya Dok ya, Ya, masalah jamur. Karena saya yakin masalah jamur ini pasti banyak yang kita harus waspada. Jangan cuma sekedar kita cari murah dan enak. mhm, Terus terang jamur ini menurut saya enak Dok, memang enak. ya. Mhm. Dia punya, eee, apa sih, daging Tekstur apa ya segala, dagingnya tuh udah kayak kadang-kadang ada yang persis kayak daging beneran. mhm, Bahkan katanya sekarang ada pengembangan daging sintetis aja dari jamur bahannya. Nanti kapan-kapan bahas lagi Dok ya. iya. Tapi Kamu yang ini ada tambahan nggak nih? enggak, ya Ini aja Dok cukuplah. ya? Tapi ini jamur ini menarik karena Mhm, disebut magic kan, wah. iya, magic banget itu soalnya bisa bikin bisa bikin raja sehari Dok. Enggak, tapi ya yang kayak beginian nih, buat beberapa orang yang hobi mabok, Heeh. itu memang solusi, Franky. Solusi mabuk dengan harga paling murah. Mhm, iya Dan kan tapi itu ada salah satu cirinya ya, mmm, kalau jamur itu kita bejek, kita hancurin itu jadi biru, Franky. mhm. Dan ini bahaya nih buat saya cuman perlu mau kasih tahu bahaya, artinya kenapa? Nggak ada bekasnya, Dok. Ya, Kenapa saya bilang nggak ada bekasnya? Kalau kita mabuk karena alkohol,
dikasih ciumin satu alat, atau gitu ya, ketahuan kandungan alkoholnya berapa? Enggak, dia nanti dari kencing diperiksa pakai GCMS keluar Oh. psilocybin sama psilocin keluar. Jadi artinya bukan dari Nah, makanya narkotika aja pasti kena kalau sekarang ya. Karena sekarang itu udah termasuk narkotika, maka mereka punya alat deteksinya. Oke, kalau gitu aman Dok, kalau udah ada alat deteksi. Kalau enggak kan orang kan berpikir, saya nggak ngapa-ngapain. Enggak kan cuman berdasarkan anamnesis aja kan susah. Harus Tapi ada ada. bukti, lebih konkret ya. Oke Dok, kita cari jamur lagi Dok, tapi nanti kita makan BBJ Dok. Terima kasih sudah menonton X Undercover. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan ditunggu ya video-video kami selanjutnya. Nah, buat kalian, jika ada pertanyaan untuk Dr. Jaya, boleh banget komen di bawah. See you guys!